Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika kita seorang penggemar bersepeda, maka kita mungkin pernah bersepeda menanjak. Bahkan mungkin sering. Ada yang ketagihan bersepeda menanjak, walaupun setiap melintasi tanjakan hanya ada kelelahan dan nyeri. Tetapi seperti tobat sambal, udah tahu sulit, tetap saja diulangi lagi. Atau kita bersepeda di tanjakan karena terjebak oleh rombongan. Kita tidak mengenal rute bersepeda yang akan dilalui, dan di tengah perjalanan, rombongan memasuki suatu lembah. Awalnya senang, bisa bersepeda di turunan. Tetapi kita harus mendaki tanjakan curam untuk melanjutkan perjalanan. Mau balik kanan, juga harus mendaki. Mau lanjut, juga harus mendaki. Jadi hati-hatilah bila ada yang mengajak ke Citra Green Dago Bandung. Sebagian pesepeda menyukainya, dan sebagian lainnya membencinya. Begitulah kita. Namun, tidak masalah apakah kita salah satu pembenci. Berlatih bersepeda di tanjakan, satu hal yang layak untuk kita pertimbangkan. Setidaknya menghadapi kondisi seperti tadi, memasuki lembah. Dengan pelatihan yang tepat, kita dapat mengandalkan satu hal. Kita akan menjadi lebih baik. Akibatnya, apa yang dulu kita benci, kita belajar untuk mentolerir dan berpotensi belajar untuk mencintai. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita ketahui agar bersepeda di tanjakan tidak terlalu menyiksa kita. 1. Temukan cadence pendakian pilihan kita. Ini cukup mudah dilakukan bila dibantu cyclokomputer atau monitor detak jantung. Setelah pemanasan, kayu pedal ditanjakan dengan konsisten yang membutuhkan setidaknya 10 menit untuk mendaki. 10 menit di sini kita bagi menjadi 3 sesi, masing-masing 3 menit. Awalnya, mengayuh 3 menit pertama dengan cadence, giring, dan kecepatan khas kita untuk pendakian ini. Periksa detak jantung kita dan atau catat pola pernapasan kita saat menyelesaikan blok ini. Untuk segmen 3 menit berikutnya, turunkan giring sedikit lebih mudah dan tingkatkan cadence kita untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Kemungkinan besar kita akan melihat detak jantung dan pernafasan berubah pada menit pertama bersepeda, tetapi dapat berlanjut selama durasi 3 menit. Apakah detak jantung kita lebih tinggi atau lebih rendah? Apakah kita bernafas lebih berat atau lebih mudah? Untuk blok 3 menit terakhir, naikkan giring lebih berat dari giring awal 2 step dan kurangi cadence kita untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Sekali lagi, catat detak jantung dan pola pernapasan kita selama percobaan 3 menit. Cadence pendakian kita yang paling efisien adalah yang nyaman dan juga menghasilkan detak jantung yang lebih rendah dan pola pernapasan yang lebih mudah. 2. Latih kekuatan otot. Bagi banyak pesepeda, kekuatan kaki yang tidak memadai adalah faktor pembatas kecepatan dalam kemampuan mendaki mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, lakukan interval bersepeda di tanjakan dengan giring yang sedikit lebih berat dari biasanya. Cadence kita akan lebih lambat dari biasanya, tetapi otot kita akan beradaptasi dengan rangsangan latihan. Jika kita memberi waktu pemulihan yang memadai, kita akan segera menaiki giring yang lebih berat dengan kecepatan yang lebih baik dengan tenaga yang dirasakan sama. Cobalah 3 kali 8 menit mendaki tanjakan favorit kita dengan giring yang berat dan menurunkan cadence pilihan kita setidaknya 10 rpm. 3. Mendaki dengan kecepatan kita. Satu hal yang saya pelajari selama bertahun-tahun bersepeda di tanjakan daerah Bandung Timur adalah bahwa kita harus mendaki sesuai kecepatan kita, bukan kecepatan orang lain.
Mencoba mengikuti seseorang yang bersepeda dengan kecepatan sedikit lebih dari yang kita rasa nyaman akan menghasilkan ledakan yang tak terelakkan sebelum kita mendaki tanjakan. Setelah kita siap, sesuaikan kecepatan kita, rilekskan tubuh bagian atas, dan fokuslah pada pergantian yang mulus. 4. Latih kelebihan dan pemulihan dalam pelatihan. Tantang dirimu sendiri. Di perbukitan favorit kita, gunakan latihan interval sebagai mode untuk mendapatkan kecepatan dan kekuatan. Temukan tanjakan dengan tanjakan yang relatif konsisten yang membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk mendaki. Dengan asumsi kecepatan normal kita adalah 20 km per jam, coba lakukan 2 hingga 3 upaya 10 menit di tanjakan tersebut dengan kecepatan 22 km per jam. Atau tingkatkan kecepatan rata-rata 15 hingga 20 menit lebih cepat atau 1 hingga 2 km per jam untuk selang waktu setengah durasi pendakian. Pulihkan saat turun, total sekitar 5 hingga 8 menit dengan memanfaatkan beban berlebih, pemulihan, dan kemajuan dalam latihan kita. Pada akhirnya, kita akan meningkatkan kecepatan pendakian rata-rata. 5. Bahan bakar. Di sini, di Bandung, ada beberapa tanjakan yang epik untuk ditaklukkan. Ada yang bisa kita selesaikan dalam waktu beberapa menit, sementara yang lain membutuhkan waktu berjam-jam. Bukan rahasia lagi bahwa mendaki membutuhkan lebih banyak energi daripada bersepeda di jalan datar atau menuruni bukit. Akibatnya, pencernaan bisa terganggu saat kita bekerja terlalu keras. Ingatlah untuk mengisi bahan bakar dalam 15 hingga 20 menit menjelang pendakian dan konsumsi sekitar 30 hingga 60 gram karbohidrat per jam. Tetapi harus diingat, konsumsi makanan dengan karbohidrat sederhana. Konsumsi karbohidrat setiap 20 hingga 30 menit dengan kombinasi gel energi, minuman karbohidrat, atau makanan yang kita tahu dapat ditoleransi perut kita saat bekerja pada intensitas tinggi. Makanan yang kaya karbohidrat tapi dalam volume yang kecil seperti pisang, kurma, dan lain-lain. Untuk beberapa tanjakan curam dan panjang, gunakan campuran minuman dan gel sebagai bahan bakar saat mendaki. 6. Atur kecepatan kita. Kelola pengeluaran energi kita untuk pendakian yang lebih lama dengan menabung untuk tanjakan yang lebih curam. Pacu sepeda agak cepat selama beberapa menit sebelum mencapai bagian tanjakan yang paling curam untuk mendapatkan momentum yang bagus. Strategi ini membutuhkan pengenalan medan yang bagus. Kita tahu di mana puncak kecuraman dan pada bagian mana kita bisa memacu sepeda dengan kencang. Bila jalur bersepeda tersebut baru, sebaiknya kumpulkan data yang cukup untuk rute tersebut. 7. Jangan berkecil hati dengan kemajuan kita. Meskipun ada campur tangan genetik untuk meningkatkan kinerja pesepeda, kabar baiknya adalah kita semua akan meningkat dengan pelatihan yang tepat. Kita mungkin bukan peserta Tour de France atau Olimpiade, tetapi kita pasti akan bangga dengan kecepatan dan kebugaran baru kita. Ingatlah, mendaki itu bersepeda. Itulah yang mendefinisikan olahraga kita dan memungkinkan kita menerima semua yang ditawarkan pegunungan. Mencintai atau membenci mereka, pegunungan itu tidak akan kemana-mana. Perhatikan saran saya, tantang diri kita, dan sampai jumpa di pegunungan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.